Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 11 ya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita belajarnya secara daring ya. Oke, materi untuk hari ini yaitu tentang penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi yang kemarin? Ada yang ingat? Oke, benar ya. Materi yang kemarin yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan yang meliputi ide dan peluang ya. Lalu ada sumber daya, lalu ada namanya perencanaan usaha dan kebutuhan pasar ya. Nah, di sini kita belajar penerapan sistem ya berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama ada namanya aneka produk ikan hias ya. Beberapa jenis ikan hias sudah dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia ya. Baik itu ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut ya. Nah, ikan hias memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan ikan konsumsi ya. Sebab ikan hias memiliki warna-warna yang cantik ya, lalu mencolok dan sulit untuk dibudidayakan. Nah, di sini ada namanya beberapa jenis ikan yang dapat dibudidayakan di Indonesia ya. Sebagai berikut ya. Yang pertama ada namanya ikan arwana atau disebut dengan Scelerophages sp ya. Nah, ini adalah salah satu ikan arwana ya, termasuk Osteoglacidae ya, memiliki julukan sebagai ikan naga atau dragonfish ya. Nah, di sini ada namanya bermacam-macam ya. Ada namanya baramundi, ada namanya sarotoga, lalu kelesa, silu, kayangan, penyang, dan lain-lain. Jadi setiap daerah itu mempunyai namanya masing-masing, sebutan masing-masing ya. Nah, di sini habitatnya biasanya ada di rawa-rawa ya. Banyak ditemukan di daerah Papua dan Kalimantan ya. Nah, untuk arwana ini ya di alam mempunyai variasi warna ya seperti hijau, perak, dan merah ya. Nah, pada bibir bawahnya terdapat 2 buah sunggut yang berfungsi sebagai sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air ya. Nah, sunggut ini termasuk dalam kriteria penilaian keindahan ikan arwana ya. Lalu yang kedua ada namanya ikan koi atau disebut dengan Cyprinus carpio ya. Nah, salah satu unggulan yang hingga saat ini banyak diminati adalah ikan koi ya. Nah, ikan koi ini merupakan spesies air kerajaan Persia, namun berkembang pesat di kerajaan Jepang dan Cina. Lalu ikan koi ini ya memiliki ciri khas ya, warna yang menarik ya, atau warna yang mencolok ya, seperti garis besar yang diklasifikasikan dalam 13 kategori ya. Koi ini termasuk ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi ya, baik di pasar nasional maupun internasional ya.
Lalu ada namanya ikan cupang. Nah, kalau ikan cupang tahu ya di pasar-pasaran ada. Karena ikan cupang ini murah meriah ya. Nah, ikan cupang ini adalah air tawar yang habitat aslinya berasal dari beberapa negara asli ya. Seperti Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam ya. Nah, kalau ikan cupang ini ya adalah mempunyai bentuk karakter yang unik ya dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya ya. Nah, ikan cupang ini umumnya terbagi 3 golongan, yaitu cupang hias, ada aduan, dan liar ya. Didapat di Indonesia ya. Lalu ada ikan cupang ini juga kuat bertahan hidup ya dalam waktu lama ya jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi atau disebut dengan aerator masih dapat bertahan hidup ya. Lalu ada namanya ikan maskoki. Lucu ya namanya maskoki. Nah, ikan maskoki ini merupakan jenis ikan hias di air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir tenang ya. Lalu maskoki ini memiliki tubuh bulat, matanya lebar, kepalanya lancip, lalu ukuran mulutnya sedang, memiliki lembaran ingsan dan memiliki sirip ekor panjang dan lebar ya, tanpa belahan. Nah, kelebihannya adalah stripe-nya ya tidak mirip dengan aslinya ya. Benih maskoki memiliki nilai jual yang relatif tinggi ya. Yang kedua ada namanya manfaat ikan hias. Nah, di sini ada 4 manfaat, yaitu dapat mengurangi stres dan keletihan ya bagi yang memeliharanya ya. Lalu ikan hias akan membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi si pemilik rumah. Yang ketiga yaitu meredahkan sakit gigi ya, karena dipercaya memiliki efek terapeutik sehingga dapat merelaksasikan pikiran ketika kita sakit gigi ya. Yang keempat yaitu membantu melestarikan gangguan otak. Yang ketiga ada namanya perencanaan produksi pembenihan ikan hias. Ada namanya penetapan jenis ikan hias yang akan dibudidayakan. Lalu penetapan modal usaha. Yang ketiga adalah namanya penetapan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah penetapan alat dan bahan yang digunakan. Yang kelima adalah penentuan jadwal produksi. Yang keenam adalah penetapan jadwal panen. Yang ketujuh adalah penetapan rencana sistem pemasaran. Itu adalah salah satu cara-cara ya untuk perencanaan produksi pembenihan ikan hias. Nah, itulah materi pada hari ini. Di sini ada soal untuk kalian, yaitu yang pertama, mengapa ikan hias dapat menghilangkan stres? Yang kedua, apa saja jenis ikan hias yang sudah dibudidayakan di Indonesia? Itulah materi hari ini. Apabila ada anak-anak yang ingin bertanya yang kurang jelas, boleh ditanyakan di WA grup ya, atau melalui langsung menemui Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.